Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Hai Laper ya? Dan. Lapar ini. Nuansanya nuansa Ramadan Tahan itu. lapar, tahan minum, tahan emosi, tahan diri. Tahan semuanya pokoknya. Dan Kita ada bintang tamu ini. kedatangan siapa ya? A boy. Ketua Forsis, bener gak ya? Iya. Ketua Forsis ya? Forsis ya. Namanya siapa, Mas? Masih Saya. muda ini dipanggil Mas. Iya, masih muda. Ini minta nama panggilan apa nama lengkap, Pak? Nama lengkap dan nama panggilan. Ya. Oke, nama Lengkap. lengkap. Perkenalkan semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufiki. Bisa dipanggil Vicky dari program studi pendidikan biologi. Kebetulan di sini saya diberi amanah oleh rekan-rekan pengurus serta kepala bidang kemahasiswaan untuk menjadi pimpinan dari UKM Forsis Unipar. Forsis. Apa itu? Forsis. Itu ya. Forsis. Forsis itu sebenarnya merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan Islam. Oke. Kepanjangannya? Kepanjangannya Forum Studi Islam. Oke, Forum Forum Studi Studi Islam. Itu masuk UKM ya? UKM. UKM. Kegiatan apa yang ada di Forsis, Mas Vicky? Untuk kegiatan-kegiatannya, kami banyak mengadopsi kegiatan dari pesantren ya, basicnya pesantren, agar seperti apa tujuan kami agar mahasiswa di Unipar ini, walaupun ya bukan santri, setidaknya kurang lebih mereka tahu, oh seperti ini sih kegiatan santri, seperti rutinan kajian kitab kuning, kemudian ada istighotsah, ada tahlil, ratibul haddad, zikir dan sholawat, dan masih banyak lagi seperti itu. Kegiatan rutin ya? Kegiatan rutin bulan, setiap bulan. minggu. Oh, setiap minggu. Setiap minggu. Untuk bulan Ramadan ini ada nggak kegiatan khusus nih? Spesial gitu. Spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Untuk Ramadan sendiri kami sudah merancang dari awal. Ini ada Ramadan bersama Forsis gitu, kalau nggak salah gitu. Nama kegiatannya di situ ada kayak sholat tarawih di musola, aktivasi musola kampus, kemudian ada kajian khusus Ramadan itu mengkaji tentang tasawuf, bagaimana cara kita membersihkan hati kita khususnya di bulan suci. Kemudian ada tadarus Al-Quran online karena memang rekan-rekan sudah banyak yang pulang kampung. Oke. Sebelumnya online juga. Sebelumnya online juga karena COVID sampai sekarang juga kasusnya kan sama. Tapi kalau insya Allah tahun depan sudah mulai tatap muka, insya Allah akan kami aktifkan di kampus seperti itu. Berarti dalam satu minggu itu pasti ada kegiatan ya? Pasti ada kegiatan. Yang pasti dalam satu minggu itu apa? Yang misalnya berulang di setiap minggunya. Kan pasti ada beberapa tuh yang tidak setiap ada. minggu gitu kan. Iya, Yang betul. pasti setiap minggu tuh ada nggak kegiatan? Ada, itu kami dalam Ramadan ya, khususnya Ramadan ini kajian kitab Bidayatul Hidayah itu setiap 3 hari sekali. Jadi satu minggu 2 kali. Minggu 2 kali. Tadarus Al-Quran juga setiap hari. Setiap hari. Satu juz sampai hatam. Kalau sudah hatam nanti doanya dibaca melalui Zoom. Setelah itu dimulai lagi juz 1 sampai lebaran seperti itu. Oh, gitu. Tarawihnya juga. Oke. Tadi Mbak Sita apa? Kitab apa? Kitab Bidayatul Hidayah. Apa itu? Saya baru tahu itu kitab itu apa itu. Nggih, Kitab Bidayatul Hidayah ini merupakan salah satu kitab dasar nih, kitab basic yang mendalami tentang tasawuf, tazkiyatun nafsih. Ini karya Imam Al-Ghazali. Jadi di sana banyak sekali poin-poin pembahasan tentang bagaimana sih cara kita agar hati ini bersih dari prasangka buruk terhadap orang lain, bersih dari ya segala macam yang bisa muat kotor lah hati, seperti itu. Kitabnya juga nggak terlalu tebal. Jadi cukup untuk dikaji di bulan Ramadan spesial. Itu yang ini hanya untuk bulan Ramadan aja atau bulan-bulan yang bulan berikutnya, Ramadan Ramadan. ada kajian seperti ini nggak? Ada, kalau dari rekan-rekan Departemen Pendidikan sendiri, itu program rutinan kajian kitab setiap 2 minggu sekali. Itu kajian kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu membahas tentang fikih. Akan tetapi karena ini khusus Ramadan, ini kita liburkan Fathul Qoribnya, kita alokasikan ke Bidayatul Hidayah tadi. Seperti itu. Oke, tadi kan ada Mas Vicky kan bilang departemen. Berarti di Forsis ini ada beberapa departemen. Ada beberapa departemen, betul. Ada berapa departemennya kalau boleh tahu? Ada sekitar 5, Pak. 5. Apa aja? saja? Departemen Pendidikan, Departemen Pengabdian Masyarakat, Departemen Infokom, Departemen PSDM, dan Departemen Bakat dan Minat.
Ingin tahu saya. Penjelasannya Satu-satu. apa ya? Tapi itu apa aja? Apa maksudnya kajiannya atau bidangnya itu Prokernya mungkin. prokernya Iya, iya. gitu. Seperti apa? Untuk Departemen Pendidikan sendiri prokernya ya tadi rutinan kajian kitab. Kemudian ada seperti proker yang itu wajib terlaksana satu kali periode, minimal 1 kali. Contohnya proker besar ini, event Jatim kayak MTQ, kita menyelenggarakan MTQ tahun lalu juga. Kemudian ada webinar, ada workshop pelatihan bagaimana cara kita merawat jenazah seperti itu. Jadi itu langsung outputnya bisa langsung diterapkan ketika ya kan manusia pasti akan mati. Itu bagaimana Itu ketika bagus orang tua ya. kita Sebenarnya kalau di-share di kita juga buat pembelajaran semuanya ya, biar bisa belajar bareng anak-anak Forsis kan. Iya. Terus apalagi nih? Terus dari rekan-rekan Departemen Pengabdian Masyarakat di sini dibebankan tentang PHBI, peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Ramadan kali ini, kemudian nantinya juga akan kami agendakan untuk Idul Adha. Kayak kami usahakan lah semaksimal mungkin untuk ada kurban di kampus ini. Seperti itu, santunan anak yatim dan lain sebagainya. Pembinanya ada nggak dari dosen atau hanya teman-teman dari mahasiswa aja atau dari kemahasiswaan? Nggih, untuk pembina ini sedikit cerita flashback gitu. Oke. Jadi Forsis ini memang sebelumnya pernah vakum kurang lebih 3 tahun lebih Pak. 3 tahun lebih vakum. Kemudian ketika saya maba di Unipar Tahun berapa tahun itu? 2019. Tahun 2019. Itu sebelum Covid ya. Ya, sebelum Covid. Ketika semua UKM mempresentasikan kegiatan-kegiatannya untuk menarik maba mungkin, kaderisasi mungkin. Nah, di situ saya belum ada yang tertarik, belum ada yang terbesit. Ini saya mau cari yang basicnya memang kerohanian Islam. Akhirnya saya tanya ke salah satu cutting di pendidikan biologi, ada dek dulu namanya UKM Forsis, tapi sekarang pengurusnya enggak ada, katanya vakum 3 tahun lebih. Akhirnya saya berinisiatif untuk membentuk kembali, menghidupkan kembali dengan wawasan saya yang belum tahu apa-apa tentang organisasi pada waktu itu. Saya dihubungi kemahasiswaan, oleh kemahasiswaan, kalau memang kamu benar punya keinginan menghidupkan kembali, cari anggota, cari teman-teman. Akhirnya dapat 2, dari 2 berkembang menjadi 5, dari 5 berkembang menjadi 7, hingga akhirnya tahun 2020 kami berhasil mencapai 17 anggota, pengurus semua pada waktu itu. Dan sekarang 2021, kemarin waktu ta'aruf, maba 2021, kami dapat 60 maba. Jadi perjuangannya memang benar-benar dikenal ya, itu, ibaratnya ya. Pak, betul. Dan itu aktif ya kegiatannya Aktif, ya. Alhamdulillah. Kembali lagi tadi yang departemen yang ketiga. Departemen, kemudian ada bakat dan minat. Ada bakat dan minat di sini. Proker intinya mengadakan majelis zikir dan sholawat 1 bulan 1 kali. Ini kami bermitra dengan lembaga. Nah, seperti Khatmil Quran, Istighosah. Jadi di sana kami untuk apa ya, agar lebih efisien lah acaranya, kita langsung gabung ke lembaga. Juga di sana kan tentunya jamaah yang hadir lebih banyak kalau ada dari lembaga. Seperti itu. Kemudian kami juga baru-baru ini di tanggal 8 April kalau tidak salah kami diliput menyuguhkan marjan kalau tidak salah gitu. Marjan. Nah, di situ sebenarnya ada satu rangkaian yang istimewa, yakni tasyakuran peresmian atau launching dari pengembangan. Jadi bakat dan minat ini ada 3 pengembangan. Di sini kami membentuk Jam'iyatul Qurra yang di dalamnya menghimpun teman-teman yang memang ingin mengembangkan bakatnya di Al-Qur'an, menulis, tilawah, membaca dan lain sebagainya, hafid mungkin. Kemudian ada Jam'iyatul Muballighin, di sana teman-teman yang ingin mengembangkan bakatnya sebagai muballigh, kayak di aksi Indosiar kalau sahur, ada puisi, pidato, orasi dan lain sebagainya. Kemudian ada majelis sholawat ya Syauqul Mustafa. Nah, di sini memang hadrohnya lah untuk ada acara-acara kita pakai di sana. Jadi kayak punya anak Forsis itu 3 anak tanpa ibu ya. Oke. Terus Itu departemen selanjutnya? Departemen selanjutnya keempat gitu. Ya. Ada Infokom. Nah, kalau Infokom di sini ya kurang lebih sama lah seperti UKM sama HMPS yang lain, mengadakan pelatihan desain, mengelola akun Instagram, akun YouTube dan akun email dan lain sebagainya seperti itu. Kalau yang terakhir ini ada Departemen PSDM. Nah, PSDM di sini merupakan departemen yang baru kami mekarkan, baru kami kembangkan di awal kepengurusan tahun ini 2022. Apa tuh PSDM? Pengembangan sumber daya mahasiswa atau sumber daya manusia. Itu apa aja kegiatannya di situ? Nah, kegiatan-kegiatannya di dalam ya
seperti melaksanakan masa ta'aruf anggota. Masa ta'aruf anggota itu kurang lebih sama seperti diklat. Oh, di kelas. Cuma kami punya nama khusus seperti itu sebagai ciri khasnya Forsis. Seperti itu. Kemudian ada sharing organisasi dengan UKM Keoranian Islam dari UNED, dari Mandala dan dari kampus sekitar. Kami sudah relasinya sudah mulai ini ke kampus sekitar Jember. Oke. Sudah jalan berarti Sudah ya? jalan. Sudah jalan. Sampai kemarin juga ada kerjasama sama Universitas Malang juga. Jadi sudah nama Unipar melalui Forsis juga bisa dikembangkan di Malang juga. Yang kerjasama di Universitas Malang itu tentang apa kegiatannya? Workshop waktu itu workshop kemuslimahan, kayak pelatihan apa ya Bu ya, tentang bagaimana cara kita dalam toharoh, membahas tentang haid, nifas, istihadah. Jadi di sana memang kami diminta untuk mendelegasikan teman-teman yang perempuan karena khusus muslimah. Nah di situ kami berperan sebagai media partner juga sebagai istilahnya ya sebagai MOU-nya itu kerjasama awal dari kerjasama kita. Di Itu situ. pembicaranya dari mana? Kalau pembicaranya dari Jakarta kalau tidak salah, ngundang juga, mendatangkan ya? bukan dari Malang tapi mendatangkan juga. Mendatangkan. Cuma penyelenggaranya Universitas Malang seperti itu. Oke. Saya penasaran tadi belum kejawab loh, Dan. Pembina yang dari dosen ada Oh, nggak? Iya. Pembina dari dosen Ki. Karena tadi asik cerita akhirnya lupa. Ya karena dengan cerita tadi yang pernah vakum dan lain sebagainya sampai saat ini kami belum punya pembina. Dan rencananya juga kami akan mencari pembina lah dari dosen, dan sudah ada pandangan sepertinya. Oh gitu. Siapa? Mungkin bisa Kira-kira? dibilang? Kira-kira bisa ditebak enggak? Bisa Pak Fadli mungkin? Nah, betul sekali. Pak Fadli. Itu ya tebakannya, Bu. Pak Fadli, assalamualaikum. Silakan selamat datang di UKM Pak Forsis Fadli. gitu ya. Oke, dari 5 departemen itu pernah nggak menemukan kesulitan nih dalam bekerja sama? Kesulitan. Kalau kesulitan saya rasa di semua organisasi tetap ada, Bu. Seperti apa cara kita ini ya menangani egosentris kita. Kayak Itu yang misalkan, utama kayaknya. Iya, ketika diajak rapat, ini mohon maaf diinstruksikan bagi seluruh pengurus untuk besok malam rapat gitu. Ada hal-hal yang perlu dibahas seperti itu. Kadang ya yang hadir cuma 2, cuma 3 itu perlu terus diopeni kasarannya bahasa Jawanya diopeni terus di ini. Akhirnya ya dari situlah mungkin teman-teman mulai sadar, oh ini kalau saya mungkin nggak nimbrung di rapatnya, acaranya mungkin nanti kurang meriah atau kurang menarik. Disitulah mungkin kesadarannya sudah mulai muncul, akhirnya banyak. Jadi seperti itu. Kalau ya tadi egosentris itu tetap ada di organisasi. Sebagaimana bisa ya kita itu maksimal mungkin untuk melebur bersama. Kita kalau kamu punya ego, saya punya ego juga seperti itu kasarannya. Kamu punya kepentingan, saya juga. Tapi ini Forsis, ayo kita bersama leburkan di sini demi satu tujuan. Seperti itu. Yang tasawuf, saya penasaran tasawuf. Dari yang sudah dipelajari nih sampai saat ini, kira-kira apa yang sudah dirasakan manfaat positifnya? Kalau manfaat positif, ya mungkin lebih ke per individu, Bu. Karena outputnya memang ke per individu. Kalau dari Mas Vicky sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, nih kan mungkin teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah tahu Forsis ya kan, dengan cerita ini mungkin mereka jadi minat, tertarik. Nah, bagi dong ceritanya apa yang sudah dirasakan nih setelah mengikuti tasawufnya di Forsis nih, seperti apa? Untuk kajian tasawuf ini tadi kan orientasinya tetap tazkiyatun nafsi, ke pembersihan hati. Jadi di sini outputnya ya dari saya sendiri yang merasakan bagaimana ketika kita sudah mengaji, sudah mendapatkan ilmu dari kitab yang sudah dikaji, itu bagaimana cara kita langsung mengamalkan, bagaimana cara kita mengaplikasikan langsung ke dalam kehidupan. Akhirnya kita juga perlahan lah, ya kan, nggak bisa langsung dalam proses itu, perlahan untuk tidak berburuk sangka kepada orang lain, perlahan untuk tidak memandang rendah orang lain, perlahan untuk yang sulit ini tidak menyebutkan keburukan di belakang orang yang dibicarakan. Di belakang, kalau di depan boleh ya? Kalau di depan mungkin nggak masuk gibah soalnya. Kalau di belakang masuk gibah. Oke, gini. Mas Vicky ini kan sudah semester 6 ya? Semester 6. Menjadi ketua Forsis mulai semester berapa? Mulai dari dulu di awal ada cutting saya juga di pendidikan biologi, saya sekretaris waktu itu. Kemudian 2020 istilahnya 2 periode saya ketua sampai sekarang.
Ya mungkin karena pandemi itu ya. Karena pandemi. Oke. Ini kan sudah berjalan itu 2 periode menjadi ketua. Kemudian Mas Vicky kan juga ada perkuliahan juga kan. Nah, mengatur waktunya tentu agak repot karena sebagai ketua gitu loh, beda dengan super mungkin sibuk ya. beda apalagi mungkin, kalau anggotanya itu ya egonya tinggi ya kan. Betul. Kayak itu. Gimana nih Mas Vicky? Jadi perihal waktu nih, memanage waktu di sini ya saya memang sering mengeluhkan ya. Ketika saya duduk sendiri di pondok mungkin seberat ini sih tanggung jawab ketua itu. Saya dulu mikirnya ketua itu ya enak lah tinggal ngasih monitor ya, mau monitoring anggota, monitoring pengurus yang lain, jadi yang jalan, yang eksekusi mereka gitu. Ternyata ketika saya terjun langsung, ketika mereka ada halangan apapun itu, saya harus stand di sana, standby. Jadi harus ada dan tiada, tetap harus ada gitu ketua itu. Oke. Jadi kalau mengatur waktu kuliah ya sebisa mungkin tetap prioritas kuliah karena memang tujuan saya ke sini kan kuliah Pak. Cuma di samping itu ada soft skill yang perlu saya latih di organisasi ini. Ya, alhasil saya pun juga bisa membuat sijil jadwal pribadi lah, oret-oretan gitu di pondok gitu. Ya, biar terkonsep saja acaranya yang ini dulu, ya. Deadline kuliah ini harus selesai jam tanggal segini, terus proker yang ini harus tuntas tanggal segini, itu benar-benar harus dikonsep. Dan di samping itu saya juga diberi amanah untuk ngajar di TPG, terus ditambahkan di masih pondok. nambah kegiatan loh dan Di pondok juga dikasih amanah jadi sekretaris ketakmiran masjid. Ini kalau dipikir sebenarnya kayak nggak kuat saja. Tetapi ya kembali kalau kita yang penting dijalani, insya Allah ada barokahnya seperti itu. Selama ini berarti lancar-lancar aja. Lancar-lancar saja karena patokan saya begini Bu, ada di salah satu ayat tuh inna ma'al usri yusra. Jadi dalam kesulitan apapun pasti ada kemudahan. Tidak mungkin Allah memberikan kesulitan tanpa ada solusi di situ, seperti itu. Pelajaran nih buat kita. Ini sama-sama belajar. Oke. Ini kan sudah berarti kan selama 2 tahun ini ibaratnya pengurusnya tetap gitu ya, pengurusnya tetap. Ada dalam waktu dekat atau mungkin kapan direncanakan apakah ada pergantian ataukah masih tetap sampai tahun depan mungkin? Sampai lulus ataukah sudah ada mulai karena namanya dia ini sudah kemana-mana loh kenalnya. Iya, kalau nggak salah dia juga kepilih jadi duta anti kekerasan, benar nggak kan? Iya. Apakah ada regenerasi lagi? Siap-siapkah atau bagaimana? Kalau tentang regenerasi pasti ada tentunya Pak, karena mengingat sini saya sudah semester 6 ini sudah semester akhir lah di organisasi. Selebihnya 7-8 ya mau tidak mau kita harus fokus ke tugas akhir kita, ke skripsi mungkin. Jadi di sekarang tugas terbesar kami selain menuntaskan proker-proker yang ada, kami juga mulai mengkader adik-adik yang sudah masuk di Forsis. Dipetakan dari sekarang, oh ini nanti cocoknya di Infocom, itu kan sudah kelihatan dari sekarang bakat-bakatnya. Dan untuk mempermudah kaderisasi, kami juga beberapa minggu ke depan akan mengadakan seperti magang. Jadi magang dalam organisasi disuguhkan ke anggota yang belum masuk ke pengurus. Silahkan, ada beberapa departemen mau masuk kemana magang kalian. Nah di situ kan kelihatan. Gimana tuh konsepnya itu, Vicky, magang itu? Magang itu seperti ini. Mereka itu ditawarkan untuk mengabdi di salah satu departemen yang mereka inginkan, sesuai bakat dan minat yang mereka inginkan. Nah, jika memang mereka berpotensi baik di sana, maka outputnya ketika ada pergantian pengurus, kita tidak perlu susah-susah lagi memilih, cukup melangsungkan. Itu bukannya malah menakutkan ya bagi mereka yang jadi pengurus ya? Jangan saya biar nggak kepilih gitu, gimana nih? Tapi enggak sih, karena berbeda ya. Ya mungkin ini juga dinilai oleh seluruh dosen di kampus ini. Angkatan itu ternyata punya ciri khasnya masing-masing. Angkatan 19 dulu karena memang belum COVID, aktif-aktifnya. Mereka memang survive aktif. Angkatan 20 karena produk COVID nih. Produk COVID mungkin ya aktif juga, tetapi untuk menjadi berada di titik aktif tadi butuh proses yang cukup lambat. Gregetnya kurang. Dan sekarang 21 karena memang ada semi ya, ada offline, ada online, aktifnya mulai tampak lagi. Jadi saya melihat bahkan ya semangat dari teman-teman pengurus kali ini juga mulai dikalahkan oleh adik-adik
angkatan 21. Tetapi di sini bukan bermaksud saya membandingkan. Ini fastabiqul khairat kalau dalam Al-Qur'an. Ini ajang berlomba dalam kebaikan kita. Buktikan kalau pengurus bisa aktif. Yang 21 buktikan kalau kalian bisa lebih aktif dari pengurus. Jadi sama-sama berlomba dalam keaktifan. Cocok jadi ketua ya. Oke. Untuk kedepannya nih, Forsis mau seperti apa? Maksudnya harapannya. Kan Mas Vicky kan kalau ada pemilihan pengurus otomatis kan turun ya, nggak jadi ketua, ya paling jadi pembina lah nanti kan. Pertimbangan. Otomatis kan ada tingkat tuh. Nah, Forsis kan harapannya kan terus berjalan. Nah, dari Mas Vicky sendiri ke depannya itu harapannya itu seperti apa sih Forsis itu? Ya, harapan saya kejadian-kejadian yang sudah kelam. Emang ada kejadian apa lagi ya? Ya tadi itu vakumnya Forsis itu tidak terjadi lagi. Mulai dari detik diaktifkannya kembali Forsis hingga hingga kiamat nanti sudah nggak apa. Harapannya saya seperti itu. Jadi memang organisasi Forsis ini memang sangat diperlukan dalam suatu instansi ya, apalagi di kampus mahasiswa. Salah satu tujuannya ya untuk tadi mengembangkan potensi-potensi kerohanian Islam yang ada di kampus itu sendiri. Nah, harapan saya di sini kami punya slogan, Bu. Ini saya kenalkan dulu slogannya. Silakan dikenalkan slogannya seperti apa. Jadi slogannya Forsis di sini ketika ada apa-apa Forsis itu jawabnya ikhlas dalam mengabdi. Nah, kenapa kami pilih slogan itu? Tujuannya agar apa? Kedepannya mereka tanpa pamrih mengabdi di Forsis. Jadi, saya lo gak dapat apa-apa, bukan itu mindsetnya, tapi ketika saya memberikan ini, nanti Forsis ini tidak akan vakum lagi, dan pasti ada dampak positif yang akan saya peroleh tanpa saya sadari di pengabdian yang saya berikan untuk ikhlas dalam mengabdi. Mengabdi di jalan Allah. Oke, ini Mas Vicky, kan selama menjadi ketua tentu ada banyak kegiatan, ya kan. Nah, dukungan lembaga itu seperti apa? Terutama yang dulu IKIP, sekarang Unipar. Itu seperti apa dukungannya? Terkait dukungan lembaga, alhamdulillah mulai dari awal aktifnya Forsis kembali di tahun 2019 itu lembaga mensupport penuh. Akan tetapi memang ada sedikit perbedaan ya, karena ini memang nilai plus kita lah, masa sudah jadi universitas tetap aja gitu. Sekarang sudah tambah supportnya, upgrade juga karena kampusnya upgrade, supportnya juga upgrade. Dulu mungkin terkendala di dana. Ketika masih IKIP itu kan belum ada pemetaan khusus tentang dana-dana ke UKM dan sebagainya. Kemudian ya untuk menghandle itu kami juga sebisa mungkin cari sumber-sumber lain, entah itu dari kas mungkin atau dari sumber-sumber lain seperti sponsor, kemudian kerjasama bermitra dengan kewirausahaan di sekitar kampus dan lain sebagainya. Itu mungkin langkah yang kami ambil dulu sebelum menjadi kampus universitas ini. Nah, sekarang karena sudah bertransformasi menjadi universitas, alhamdulillah yang kami dapatkan juga cukuplah untuk proker kami dalam 1 tahun. Nah, di sini kami gunakan sebaik mungkin, kami manage sebaik mungkin untuk memang menyokong atau mendukung proker-proker yang sifatnya bisa membawa nama baik Forsis dan Unipar tentunya di minimal Jawa Timur, kalau bisa ya nasional. Dan ini sedikit cerita, pada waktu 22 Oktober 2021 lalu kami menyelenggarakan Musabaqah Tartilil Quran MTQ tingkat provinsi. Itu agenda atau event Jatim pertama kali yang diselenggarakan Forsis semenjak Forsis aktif. Dan pada saat itu pula kami tidak mendapat support berupa dana dari lembaga sedikit pun. Jadi kami tidak memakai uang dana dari lembaga spesial pun. Kami bisa menyelenggarakan secara baik dari sponsor juga dari mitra tadi Pak, mitra dengan kewirausahaan yang ada di sekitar kampus. Tapi sekarang sudah beda kan? Beda. Syukur. Jadi memang perlu diimplementasikan, bukan hanya universitas, IKIP ke universitas, akan tetapi juga nilai-nilai dan yang ada di dalamnya juga perlu diatur. Seperti itu. Kegiatannya sebenarnya banyak ya, dan ya. Sebenarnya ada temannya dia yang mau datang juga ya, berhubung ada halangan. Sebenarnya pengen tanya sama temennya juga, sama temennya aja. Oke, yang tadi ada yang pengabdian masyarakat tuh tadi ya. Oke, pengabdian masyarakat. Seperti apa yang program seperti itu tuh?
teman-teman diajak untuk ke masyarakat gitu terjun. Oke. Jadi dalam pengabdian masyarakat di sini teman-teman departemen kegiatannya lebih merangkul lagi ke masyarakat. Jadi tupoksi kami selain organisasi yang berbasis keagamaan, pendidikan tentunya, kemahasiswaan, di situ ada juga kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan di sini contoh kinerjanya seperti kami mengunjungi salah satu taman pendidikan Al-Qur'an di sekitar kampus, mengadakan bimbingan Al-Qur'an, kemudian ada santunan anak yatim, mungkin seperti itu. Itu rutin ya? Kalau itu tidak rutin, Bu. Oh, enggak rutin. Sebenarnya itu ada kegiatan dosen yang melibatkan juga butuh kegiatan masyarakat, juga pengabdian kepada masyarakat sama sebenarnya. Sebenarnya kalau dikolaborasikan bisa kayaknya Dan ya? Bagus sepertinya. Iya, karena kita ya kalau dosen kan punya tugas Tridharma itu salah satunya mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu bisa tuh digabungkan. Mungkin ditawarkan dari Forces mungkin menawarkan ke LPPM sebagai pengelola pengabdian masyarakatnya dosen gitu ya. Mungkin dari LPPM akan gitu loh, melibatkan dosen. Itu bagus loh Vicky. Mungkin agenda kedepannya ya, mungkin itu bisa lebih tertata dan kami coba lagi mungkin ya ke lembaga biar kalau dosennya gampang kan biasanya LPPM yang akan mengeser ke dosen gitu. Yang penting ada komunikasi dulu dari Forces ke pihak LPPM. Kan ketemu deh ide baru. Iya, bisa diagendakan mungkin. Iya, beneran tuh bagus itu. Ini PR ya buat teman-teman yang lain, teman-teman pengurus. Ada nggak sih sesuatu yang perlu di-share atau diceritakan atau disampaikan kepada mereka, teman-teman kamu nih yang belum berminat nih masuk Forces, tapi kamu kepingin mereka masuk Forces nih. Nah, ada nggak cerita yang perlu disampaikan nih biar mereka ini mau ikut gabung dengan UKM kamu nih? Halo teman-teman semua. Jadi untuk kalian yang belum gabung ke UKM, belum mengikuti unit kegiatan mahasiswa di kampus Universitas PGRI Agropuro Jember, di sini ada salah satu UKM Forum Studi Islam. Bagi kalian yang mungkin punya basic atau punya keinginan untuk memperdalam wawasan tentang agama Islam, monggo langsung gabung bersama kami. Karena di sini kami juga punya beberapa kegiatan yang insya Allah itu penuh dengan manfaat tentunya. Dan kami juga sudah mulai bermitra dan berkolaborasi untuk menambah relasi dengan universitas-universitas di sekitar kampus Unipar. Jadi nanti relasinya dapat, ilmunya dapat, juga barokahnya insya Allah dapat. Seperti itu teman-teman semua ya. Oh, gabung ke Forces nih. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih, Vicky. Ya. Kamu udah bermitra dengan kampus-kampus lain ya, seperti itu. Itu dalam bentuk kegiatan seperti workshop ya? Workshop yang sama Malang. Oke. Ada nggak nih ide untuk bermitra dengan perusahaan atau mitra untuk mengembangkan kewirausahaan di bidang keagamaan nih? Contohnya apa ya? Zakat. Ada nggak seperti itu? Kalau untuk bermitra dengan perusahaan tentang keislaman mungkin ada planning, tapi itu masih di urutan kesekian, Bu. Karena memang ada proker-proker yang harus kita tuntaskan. Itu urgensinya lebih besar daripada itu. Kalau itu kan outputnya cuma ya kita bagaimana cara kita untuk komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak perusahaan, menambah pengalaman dan sebagainya. Ada itu rencananya ke lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama atau lembaga Amil Zakat Muhammadiyah nanti. Tapi sebenarnya cuma ada planning gitu ya. Urutannya ada di planning kesekian masih. Oke, berarti ada proker yang memang belum selesai ya, memang belum selesai karena memang belum Desember. Kan masih bulan apa ini? Proker apa ini yang belum selesai nih? Kalau proker yang belum selesai seperti PHBI ya tentunya seperti ini. Idul Adha kan belum. Kemudian kalau proker-proker dari departemen lain sudah banyak yang jalan. Tinggal dari yang pengemas. Kalau pengemas ini tidak jalannya bukan karena kendala, kan tetapi karena menunggu waktunya tiba. Santunan anak yatim memang ditempatkan di 10 Muharram, pas di momen-momennya seperti itu. Oke, teman-teman yang di rumah atau yang sedang menikmati podcast ini bisa nih gabung di proker-proker selanjutnya kan, Forces kan bisa kan? Bisa. Oke, Dan ini puasa ya. Lemes ya? Lemes. Enggak lemes. Mas Vicky lemes?
Enggak sih. Enggak, dia udah biasa. Dapat nutrisi dari 2 dosen yang sehat kembali. Oke, dan Mas Vicky, terima kasih atas kedatangannya. Jangan kapok untuk diundang lagi. Masih ada yang perlu dilaporkan kegiatan ke depan mengenai Idul Adha, mengenai pengabdian bersama dosen, pengabdian masyarakat. Oke. Kemudian kerjasama dengan mitra juga. Ada banyak nih PR-nya ternyata ya. Setelah dari sini kita diskusi loh di tempatnya, menemukan ide baru. Oke. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast.